Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Wahyuni Kusuma Putri dari kelas 3A2 Manajemen dengan NIM 2020100277. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memaknai kondisi COVID-19 di Indonesia dengan berbagai dinamika permasalahan di dalamnya, dan bagaimana bentuk aksi nyata dalam menghadapi pandemi COVID ini. Oke, pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa yang berbeda. Terhitung 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID yang tidak pandang bulu. Wuhan adalah salah satu kota Cina sebagai tempat domisili penderita COVID yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif. Setiap negara yang telah lebih dulu diserang COVID-19 menjadi model negara lain dalam melakukan tindakan preventif penyebaran COVID-19 ini. Meskipun terdapat perbedaan tatanan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada setiap negara tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait penyebaran COVID-19 ini yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintah Indonesia. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktisi maupun pada komponen regulatif dan lingkungan. Kebijakan dari hulu ke hilir tersebut bersinergi dengan kebutuhan dan kepentingan pencegahan penyebaran COVID-19. Dampak ini saling bersinggungan antar segmen dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Gerakan masif pembatasan sosial terjadi pada komunitas terkecil atau keluarga, hingga pada komunitas terbesar atau masyarakat. Setiap individu dituntut untuk menyadari eksistensi peran bagi individu lainnya, tetap berjalan dengan rel mandiri yang berpegang pada jargon mulai dari diri untuk keselamatan bersama. Jargon ini dapat ditemukan di berbagai informasi, baik yang disampaikan melalui lisan maupun tertulis. Penyampaian lisan biasanya pada komunitas kecil, dan penyampaian tertulis lebih akrab diasumsi atau dikonsumsi oleh komunitas besar melalui media sosial, seperti status pada Facebook atau WhatsApp, hashtag pada Instagram, dan kalimat bijak pada spanduk himbauan. Jargon tersebut beririsan dengan himbauan bekerja dari rumah dan populer dengan istilah work from home, dan dimaknai sebagai representasi gaya bekerja yang aman pada pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Apa saja bentuk aksi nyata dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Baik, dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi pandemi ini. Dalam hal ini harus mengikut sertakan nilai Pancasila di dalamnya sebagai efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap sesama atau semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni menjauhi sikap egosentris. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang tergantung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah yang mewujudkan ketahanan sosial.
Apa itu ketahanan sosial? Ketahanan sosial atau ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset negara atau bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apabila ketahanan nasional diwujudkan, maka kita segera dapat memulihkan kondisi ancaman pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.